in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girls, there's some. Halo teman-teman, sekarang kita berada di Museum 10 November Surabaya. Perkenalkan, aku Jessica. Aku Saskia, dan aku Jennifer, dan aku Gita. Nah, kita akan menelusuri jejak patriotisme di Museum 10 November Surabaya. Ikutin terus ya, stay tune. Halo teman-teman, sekarang kita udah sampai di Museum 10 November. Nah, di sini kita disambut dengan berbagai kisah dari desain awal tugu pahlawan, lalu proses pembangunannya, ada peletakan batu pertama, lalu desain rencana pembangunan, dan bermacam-macam lainnya. Yuk kita langsung ke dalam. Kita akan diperlihatkan patung dari pahlawan yang gugur sebagai bunga bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Ya, di museum ini juga kita diperlihatkan HR Muhammad. HR Muhammad adalah salah satu pahlawan yang berkorban dalam 10 November 1945. Nah, di sini dia sudah diberikan piagam gelar pahlawan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 November 2014. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa dan dari universitas mana? Baik, perkenalkan nama saya Fikri dari UNER. Oke, izin bertanya, apakah itu patriotisme menurut kakak? Oke, kalau menurut saya patriotisme adalah sikap kita mencintai tanah air dan bagaimana pengorbanan yang bakal kita berikan ke tanah air. Oke, lalu kesan pertama saat masuk museum ini tuh apa menurut kakak? Oke, pertama itu ketika saya masuk itu saya udah mendengar ada pidato Bung Tomo dan itu kayak apa ya, menambah kecintaan ke tanah air karena kan museum 10 November kan menjelaskan tentang perjuangan khususnya arek-arek Surabaya melawan penjajah khususnya Inggris ya kan. Jadi di sini tuh kan yang berjuang tuh bukan hanya tentara saja, bahkan rakyat-rakyat biasa juga ikut berjuang. Nah, ini kan sangat menunjukkan bagaimana sifat patriotisme warga Surabaya khususnya. Jadi dengan saya masuk masuk museum ini saya sudah merasakan hal-hal perjuangannya. Oke. Lalu yang terakhir, kalau boleh tahu, menurut kakak bagian mana sih museum ini yang paling berkesan dan menarik? Oke, bagian yang berkesan adalah pas di ruang auditorium. Jadi kan kita menonton tentang penjelasannya kan dari perang 10 Novembernya dari awal terjadinya sampai terjadi bahkan sampai penjelasan tentang pembangunan museum ini. Nah, jadi saya banyak mendapatkan wawasan-wawasan yang baru di situ. Oke, terima kasih. I'm here with Hima. Yeah. I'm Jennifer. Okay, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. So, is this your first time to go to Surabaya? Yeah, this is the first time in Surabaya. And how do you know this place? Yeah, it's like we always been to the most touristic place Oh. in Indonesia, like Bali Ah. and Lombok. And this time when we were just looking for something, we just saw Surabaya on the map. We thought, why don't we try this place? Yeah, and we landed up in Surabaya. So, this is not your first visiting to Indonesia? No, it's not our first visit. I think this is the third time we are in Indonesia. And where are you from? From India. Oh, India. Yeah. And how do you feel being here at such a historic place? Yeah, that's the thing because when we see Bali and Lombok, it's more of fun and play, beaches and stuff. And this is the first time we came here and we can look at more historic things happening in the country and about the
got to know a lot about the war, but we always thought Surabaya was under the influence of the Dutch, but never knew it was again with Japanese. Then Oh, it went yeah. to Brits, it was quite interesting to learn about the history of Surabaya and how people fought for the yeah, country. really. It's quite interesting. And what do you think the most interesting part of this museum? Yeah, it taught us a lot of things which we didn't know the otherwise. Like always we thought it was under Dutch influence, and then we never knew about the Japanese Oh, coming yeah. in. And then again the Brits coming in. So They don't really talk too much in too much history about in the these world. things. Yeah. And would you recommend other travelers to visit this museum? Yeah, definitely. Like if you want to know, because if you see in Indonesia, it's like geographically, it's a huge country. Yeah. So I would definitely recommend others to come and look at the place here, because this museum, it talks about how the war was fought, how the country was formed and stuff. So it's quite an interesting thing. If you're interested in the history part, yeah, this is a very good place to start. I think that's all from us. I really thank you for your time. Thank you so much. Nah, di lantai 2 ini kita disajikan berbagai kutipan-kutipan dari pahlawan yang terkenal. Salah satunya di belakang saya ada kutipan dari Bung Karno yang mengatakan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Nah, kutipan ini sangat erat kaitannya dengan rasa patriotisme di semua warga Indonesia. Karena melalui kutipan itu kita bisa melanjutkan semangat juang yang telah pahlawan tanamkan, sehingga kita bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Nah, senjata-senjata ini mungkin kita lihat sudah berkarat, namun semangat yang ada di dalamnya tidak akan pudar dan tetap hidup untuk melindungi bangsa. Ternyata di Tugu Pahlawan di Museum 10 November ini mereka juga ada pemutaran film. Let's go, kita mau nonton sekarang. Halo teman-teman, nah kita habis nonton video tentang 10 November 1945 di ruangan auditorium tadi. Nah, itu videonya tadi menceritakan bagaimana tentara Inggris datang ke Surabaya, yang sampai akhirnya tentara Inggris itu nyuruh arek-arek Surabaya buat menyerahkan senjatanya. Tapi yang jelas arek-arek Surabaya menolak dari tentara Inggris tersebut, dan akhirnya pecahlah pertarungan 10 November. Ya. Nah, kesan pesan kamu gimana nih, Jess? Menurutku, arek-arek Surabaya itu semangatnya sangat membara. Mereka rela mati di medan perang demi kemerdekaan Indonesia. Di pesan terakhir yang aku lihat di video tadi yaitu, "We lost the battle, but we win the war." Yuk kita tanya kesan pesan dari Saskia dan Dita. Intinya sangat terkesan ya, dari perjuangannya, dari pengorbanan, juga dari semangat para pejuang dan para pahlawan yang telah gugur untuk bangsa kita, khususnya yaitu Surabaya pada tanggal 10 November. Oke, dari video tadi yang udah ditampilin, kesan dan pesan aku tuh tadi kan aku melihat kayak ada tentara Inggris yang menggunakan tank, terus arek-arek Surabaya kan pakai bambu runcing. Itu menurutku kayak wow banget gitu loh. Jadi kayak semangat juangnya arek-arek Surabaya itu bener-bener keren banget. Setelah kita berkeliling di Museum 10 November Surabaya, kami di sini tuh belajar banyak hal sekali, seperti kayak perjuangan arek-arek Surabaya, terus benda-benda bersejarah para pahlawan, dan tadi ada suara Bung Tomo yang menggema sekali pada saat kita masuk di Museum 10 November. Jadi di sini kami tuh belajar bahwa kemerdekaan itu nggak datang begitu aja, tapi ada darah dan air mata serta perjuangan yang benar-benar ada. Jadi itu menandakan sikap patriotisme sekali. Dan
itu juga kita itu mencintai tanah air itu bukan hanya melewati dari kata-kata tapi juga tindakan nyata. Nah, kalau dulu arek-arek Surabaya pakai bambu runcing, sekarang kita berjuang dengan menggunakan ilmu, pengetahuan, dan juga karya kita. Jadi, semangat kepahlawanan dan rasa patriotisme kita nggak boleh berhenti sampai di tahun 1945 aja. Tapi harus kita laksanakan sampai detik ini juga. Melalui hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di sehari-harinya kita. Oke teman-teman, jadi di sini kami telah selesai mengeksplor Museum 10 November di Tugu Pahlawan Surabaya. Jadi setelah ini teman-teman minat nggak nih untuk datang ke sini melihat bagaimana sejarah dari perjuangan para pahlawan kita? Yuk datang aja langsung ke sini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.